Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Gunawan Pratama dari kelas C dengan NPM 222 1020182. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan kewenangan PTUN serta perbedaannya dengan peradilan lain. Seperti yang kita tahu, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat atau badan pemerintahan terkait dengan keputusan tata usaha negara atau biasa disebut KTUN. Lalu ada kedudukan PTUN yang merupakan bagian dari peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lalu ada kewenangan PTUN berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. PTUN berwenang untuk poin pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN oleh pejabat atau badan pemerintahan. Lalu poin yang kedua ada menyatakan suatu KTUN batal atau tidak sah jika terbukti bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu ada poin ketiga yaitu menghukum pejabat atau badan pemerintahan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu ada poin yang keempat yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan atau keputusan administrasi negara. Lalu ada perbedaan PTUN dengan peradilan lain. Aspek PTUN peradilan perbedaan PTUN dengan peradilan lainnya itu mencakup dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada lingkup perkara, lalu ada pihak yang bersangkutan, lalu aturan dasar, dan yang terakhir yaitu sanksi atau akibat hukum. Nah, PTUN sendiri memiliki lingkup perkara yaitu sengketa putusan tata usaha negara atau KTUN, lalu ada pihak yang bersengketa yaitu warga negara atau badan hukum melawan pejabat atau pemerintahan. Lalu ada aturan dasar. Aturan dasarnya sendiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lalu ada sanksi atau akibat hukumnya yaitu pembatalan atau perubahan KTUN. Lalu ada di peradilan umum, perbedaannya yaitu perkara perdata dan ada perkara umum, pidana umum. Lalu ada individu atau badan hukum melawan individu atau badan hukum lainnya. Lalu ada KUH perdata, KUH pidana dan undang-undang terkait itu masuk dari aturan dasar. Lalu ada sanksi akibat hukum yaitu hukuman pidana atau ganti rugi perdata. Lalu di peradilan agama lingkup perkaranya ada sengketa keagamaan, misalnya perkawinan, hak waris, dan sebagainya. Lalu ada pihak yang bersengketa yaitu individu muslim melawan individu muslim lainnya. Lalu ada aturan dasar. Aturan dasarnya itu yaitu Undang-Undang Peradilan Agama. Lalu ada sanksi akibat hukum, itu perceraian, waris, hibah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Lalu ada peradilan militer. Peradilan militer memiliki lingkup perkara militer dan anggotanya. Lalu ada pihak yang bersengketa yaitu anggota militer melawan militer negara lain atau militer negara. Lalu ada aturan dasar peradilan militer itu yaitu Undang-Undang Peradilan Militer. Lalu ada sanksi atau akibat hukum yaitu hukuman disiplin atau pidana militer. Lalu ada Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Lingkup perkaranya itu ada sengketa terkait konstitusi dan kasasi. Lalu pihak yang bersengketa yaitu negara atau lembaga negara melawan individu atau kelompok. Lalu
Ada aturan dasarnya yaitu Undang-Undang 1945 dan undang-undang terkait. Lalu ada sanksi atau akibat hukumnya yaitu putusan konstitusional atau kasasi. Referensinya saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Lalu ada Jimmy Asidiki, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Lalu ada Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.